sudah ada di marketplace juga? Marketplace kita pakai, semua marketplace kita juga pakai. Oh, Tokopedia, Shopee, Bukalapak ada juga gitu ya? Oh iya ada. Wah, luar biasa. Nah, ya sangat membantu itu marketplace itu. Keren. Bantu juga ya marketplace ya. Iya, sukses pokoknya untuk marketplace Indonesia. Mantap itu karya-karya anak bangsa. Dan yang perlu saya juga kita apresiasi nih, itu ini kan produk sendiri ya Mas Dion ya, bukan misalnya baru jual lagi gitu kan? Yes, betul. Kita juga udah kirim beberapa ke luar negeri, tapi bukan kontaineran ya, kita shipping biasa gitu. Kan kalau online kita nggak ada batasan gitu ya, jadi lebih enak kita mau masarkan ke luar negeri. Udah kirim ke luar negeri juga? Ya, kita sudah ke Singapura, Malaysia. Kapan waktu itu kita sempat ke Nevada, Rusia pernah sekali. Oh gitu. Gitu, ya. Berarti negara-negara tetangga lah. Berarti banyak pengguna alat bela diri ini ya? Memang merek ini belum terkenal ya, tapi kalau pembela diri, kalau pembela diri yang menggunakan produk-produk kita biasanya ini sudah pada tahu sih sekarang. Gitu. Ya udah Mas Don, nanti kita ya mungkin kita ikut bantu pasarkan lah. Mungkin kita dari teman-teman. Oh siap, dengan senang hati. Nah, iya harus dong. Iya siap dong. Nah dari cerita ini kan yang kita juga, ya saya pribadi itu kan senangnya itu karena kan produk sendiri, udah brand sendiri gitu kan. Satu, menggunakan bahan lokal dan menggunakan otomatis kan menggunakan SDM di lokal gitu. Dan iya betul. Dan kita apalagi zaman sekarang yang dunia online ya, kita mendingan dunia online, ngapain juga buka toko offline yang besar gitu kan. Di rumah juga, menurut saya juga bisa gitu kan. Ini di rumah ini. Oh ya di rumah ya. Iya. Nah ya itu ya, saya pribadi itu luar biasa. Karena ya kita meskipun ya background teknologi informasi atau dibilang IT ya, kenapa kita nggak manfaatkan backgroundnya kita untuk sesuatu kan gitu kan. Iya. Nah maksudnya produknya kayak gimana sih Mas Dion? Ada nama-namanya atau kategorinya gitu? Biasanya pedang. Iya. Oh banyak sih. Kalau yang di belakang saya ini yang kira-kira nggak menuhin rumah aja. Iya. Tapi banyak produk kita. Kalau saya lihat nih, kalau maling pun kayaknya takut ke rumah itu ya. Atau ntar malingnya udah ngambil ini dulu kan, sekaligus buat alat. Jadi ada pedang. Semuanya kita nggak ada senjata tajam ya, semuanya untuk latihan bela diri. Kita tidak memasarkan senjata tajam sama sekali. Semuanya dari kayu atau paling mentok yang seperti ini nih. Ah ini nih. Oh iya. Ini juga bukan tajam, ini tumpul ini. Ya. Gitu. Gitu ya. Jadi kayak berarti bukan sajam ya gitu ya, tapi enggak ada yang sajam. Mungkin ada bentuknya pisau, bentuknya pedang, bentuknya golok atau apa gitu, tapi ini semuanya adalah untuk latihan bela diri. Latihan bela diri aja gitu ya. Iya, gitu. Wah. Kira-kira penjualannya gimana nih Mas? Omset oke kah? Siapa tahu ada yang tertarik ini jadi jualan produknya Timoso. Ya, kita masih open beberapa agen itu. Kemarin kan ada beberapa agen yang kita terus terang kita tidak kerjasama lagi. Nah ini kita open kerjasama lagi untuk agen itu memang. Oke. Nah istilah online kan biasanya kan reseller atau dropship atau terima dua-duanya atau gimana? Terima dua-duanya, dropship bisa, reseller bisa. Reseller juga bisa ya. Ya. Berarti harganya harga khusus dong berarti ya kalau untuk reseller. Oh iya dong, otomatis itu. Nah ini kan kebetulan kita di Jakarta ini kan, kayaknya banyak peminat, kayaknya banyak orang-orang Jepang juga ya atau
Iya betul. Oh, kok tahu? Ya kita juga, maksudnya market seperti saya kan marketnya orang Jepang kan, gitu kan, orang restoran. Oh iya betul lah. Hanya saja saya nggak tahu bahasa Jepang. Ya sama. Ya ngobrol saya terjemahin aja di Google Translate ya. Ini yang pedang-pedang ini sampai ke Jepang juga loh. Hah? Ya jadi kita nirunya kan dari Jepang nih, kita produksinya berdasarkan ukuran-ukuran dari Jepang tuh. Ini namanya nih boken nih, pedang kayu ini. Biasa dipakai untuk latihan kenjutsu, aikido, atau beberapa bela diri lain yang sesuai lah. Pokoknya terserah, pokoknya butuh ya beli. Nah ini kita sampai ke Jepang loh. Jadi ada beberapa pelanggan itu yang rutin dari Jepang ngambil produk kita gitu. Mereka suka kayu dari tempat kita itu namanya kayu sonokeling, kalau pernah tahu. Apa? Kayu apa? Kayu sonokeling. Nah, jadi itu kan seratnya bagus tuh teksturnya kayu sonokeling ini. Ntar deh saya kirimin videonya. Oke. Kayaknya jangan nanya video Mas Bung. bisa diatur. Tapi yang jelas nanti yang jelas nanti saya order lah. Sip. Jadi nanti kalau orang datang ke tempat saya kan, udah pada takut duluan. Ya oke. Terima kasih banyak. Nanti saya order ya Mas John ya. Oh iya, nanti tak kasih nanti. Oke. Nanti ya ini kan kita di dunia bisnis online. Jadi ya menurut Mas John itu gimana sih dengan bisnis online ini, Mas? Dengan hadirnya istilahnya hadirnya dunia online terhadap usaha yang offline sebelumnya, menurut tanggapannya Mas John gimana? Seharusnya yang offline harus online dong sekarang gitu. Iya sih. Online ya bagus banget menurut saya. Ini seperti berkah kalau buat saya pribadi ya. Saya ini bukan pakar online, enggak. Saya hanya memanfaatkan media online saja untuk usaha gitu ya. Nah, ini kalau boleh saya bilang sangat membantu sekali, sangat amat membantu sekali dan luar biasa sekali ini online ini. Kenapa ya? Karena kita semua tahu ya pengguna online di Indonesia jumlahnya berapa, bisa di search di internet lah itu. Nah sekarang setiap orang juga notabene menggunakan gadget ya, minimal smartphone itu mereka pasti pakai kan. Gitu. Yang mereka akses juga prosentasenya besar sekali, mereka mengakses media sosial gitu. Nah makanya kita juga memanfaatkan media sosial untuk jualan, untuk memasarkan produk-produk kita, untuk berbisnis gitu. Nah selain itu ada juga yang memang basicnya ini offline tapi kita online kan. Jadi online ini hanya sebagai sarana komunikasi. Entah dengan konsumen, dengan reseller atau agen, ataupun dengan para partner ya. Pendekar tadi bisa ada yang bisa masuk partner, ada yang masuk reseller, atau ada yang masuk konsumen atau pelanggan langsung itu. Nah, mungkin ya betul seperti yang Mas Romi bilang tadi. Memang sekarang kalau misalnya belum online ya harus dimulai online itu. Karena itu dari sisi banyak hal lah itu lebih menguntungkan. Dari sisi biaya jelas lebih murah gitu. Contoh misalnya kita iklan online ya, kita bandingkan dengan iklan-iklan yang offline gitu. Tanpa saya mendiskriminasikan iklan offline bukannya nggak bagus, itu bagus juga selama kita tahu market atau tujuan atau bidian target iklan kita ya. Jadi tergantung situasi. Nah kalau saya kebetulan ini sangat membantu. Saya nggak ada biaya soalnya kalau misalnya pasang baliho di pinggir jalan misalnya itu ya, buat saya cukup tinggi itu biayanya. Biayanya besar lah. Iya, bukan pasang baliho itu jelek, enggak gitu. Semua ada strateginya sendiri-sendiri gitu. Dan belum tentu juga nggak tepat, dan tergantung bisnisnya. Nah, kalau saya karena memang keterbatasan waktu, keterbatasan waktu, Mas. Waktunya gini.
Kalau duit mah bisa dicari kalau duit. Waktu nih. Waktu produksinya kayak gimana lagi gitu ya. Iya. Nah, itu kita pakai online. Kita biaya iklan online pun sangat amat bisa kita tekan biaya iklan itu. Dan jangkauan kita juga kita bisa lihat pasti itu. Jadi kita bisa melihat kan kalau kita ngiklan online medianya apapun itu ya. Kalau saya kebetulan menggunakan sosial media ads dan Google Ads ya, itu kan ada datanya itu, tabelnya, metriknya itu, user kita seberapa banyak, yang lihat iklan kita seberapa banyak, feedbacknya seperti apa, iklan kita seperti apa, apakah iklan kita menarik di mata audiens yang kita bidik gitu. Itu sangat terukur sekali kalau online itu. Karena punya dari situ ada insight-nya gitu ya. Ya, selain insight ya memang metrik-metrik tadi banyak sekali, detail sekali. Itu bisa kita jadikan data atau bahan dasar underlying kita untuk kita melangkah selanjutnya mau bagaimana gitu. Jadi semakin spesifik produknya, semakin mudah ya, bukan mudah tapi semakin mudah kita membidik pasar atau target market kita. Gitu. Ya benar, karena penjualnya bisa hanya satu doang kan ya. Apalagi maksudnya gini, banyak yang cari tapi penjualnya yang satu. Wah, itu ya menurut saya sih kayaknya bagus. Ini saya ada kompetitor juga loh, kompetitor. Ada kompetitor juga, iya. Dari Jogja juga? Enggak sih, enggak hanya Jogja, tapi di Indonesia, di luar negeri juga ada kompetitor. Dan mereka keren-keren tuh, bener keren-keren gitu. Tapi ya semua kan tergantung gimana kitanya ya gitu ya, Pak. Gimana kita welcome ke calon customer-nya gitu kan ya. Ya, dan kalau buat kita sih kompetitor, kita kalau bisa berpartner ngapain kita berkompetisi gitu kan, lebih enak ya. Iya. Dia nggak jual barang kita mungkin ya dia nggak jual yang sama persis dengan kita, mungkin dia juga bisa jual. Iya. Kita kan gitu ya. Iya. Wah, oke Mas Dion. Nah, ini luar biasa ini, udah main di dunia online ya. It's good, apalagi ini produknya unik dan jarang mungkin yang jual dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Ya, ini juga semoga sukses terus Mas Dion usahanya. Sama-sama Mas Romi. Semoga lancar, apalagi udah tahun 2021 ya. Nanti ya, kapan-kapan kita undang lagi gimana nih keberhasilannya Kim Busop gitu ya. Sama-sama bro, penampilan yang utama, kenyataan belakang. Sorry, jangan dicontoh. Nah, dari segi harganya Mas Dion, harganya mulai kisaran berapa? Macam-macam, kita mulai dari harga puluhan ribu hingga jutaan, belasan juta juga. Oh, puluhan ribu ada? 50.000, 80.000? Ada. Kalau kayak pedang-pedang kayu ini mulai dari 190 ribuan ya, retailnya ya, gitu. Oh, retailnya 190-an? Ya, mulai dari itu. Kemudian kalau yang kayu yang untuk Wing Chun itu, pernah tahu? Yang kayak film apa? Nah, itu mulai 3,2 juta yang berdiri single gitu ya. Macam-macam, ada yang recoil, ada yang bisa ngeper kiri kanan gitu, maksudnya ada pegasnya kiri kanan gitu. Terus ada yang di belakang saya ini juga ada pegasnya tuh. Itu ada juga yang seperti itu. Itu mulai dari 1 jutaan. Macam-macam gitu. Pokoknya kita lihat kebutuhan. Ada yang puluhan ribu lah gitu ya. Iya. Berarti untuk program reseller udah ada atau dropship juga udah ada gitu ya? Ya, memang kita bahkan kalau istilah IT-nya SEO-nya itu justru dari reseller gitu.
Jadi kita nggak pakai ngiklan yang terlalu atau gimana lah, saya nggak ngerti SEO. Pokoknya saya bantu aja reseller untuk mereka bisa berkembang. Kita juga training mereka. Kalau saat ini trainingnya online ya berarti ya, via Zoom begini, atau bisa juga via yang lain lah. Bisa kan banyak nih media-media yang bisa kita gunakan untuk kita bisa meeting online ya.